Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi masih dengan Bu Isma Fitriani. Untuk matematika peminatan kali ini masih di materi distribusi normal. Yang kita bahas kemarin baru sampai fungsi distribusi. Kita juga mengenal tabel distribusi normal. Kompetensi dasar hanya satu. Kali ini menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. Untuk tugas pertama kemarin, apakah sudah selesai? Ini tugasnya seperti ini. Kalian mencari luas daerah di bawah kurva normal baku. Ada 5 soal di sana ya. Mudah-mudahan dengan ada materi pada video kali ini akan menambah pemahaman kalian tentang mencari luas daerah yang telah kalian selesaikan di tugas 1 sebelumnya. Luas kurva normal antara X sama dengan A dan X sama dengan B yang tertulis pada gambar di bawah ini, A sampai B untuk nilai X, maka dia akan sama dengan probabilitas atau peluang antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Sehingga untuk mencari peluang A sampai B itu sama dengan mencari integral dari fx dx untuk nilai X mulai dari A sampai B. Jadi luas kurva normal itu akan sama dengan peluang. Nah, pada fungsi fx, fungsi distribusi normal, nilai X itu harus kalian transformasikan terlebih dahulu menjadi nilai Z, karena kita mempunyai tabel distribusi normal dalam bentuk Z, dalam bentuk bakunya. Sehingga jika diketahui nilai X-nya, kalian harus ubah dulu si X ini ke dalam bentuk Z-nya, dimana Z kalian bisa dapatkan dari X dikurangi mu dibagi rho. Ini kita peroleh dari rumus distribusi normal. Ya, contoh pertama akan kita bahas. Diketahui variabel acak Z. Jadi kita menggunakan variabel acak Z sekarang ya, berdistribusi normal baku. Tentukan besar peluang untuk Z kurang dari 1,2. Kita gambar dulu ilustrasinya seperti ini, kurvanya 1,2 ada di sebelah kanan X sama dengan 0, ya kurang dari, kita arsir sebelah kiri, sebelah sini. Maka peluang Z kurang dari 1,2 itu artinya kalian mencari peluang mulai dari negatif tak hingga sampai 0 ya, ditambah dengan peluang 0 sampai 1,2 ya. Peluang min tak hingga sampai 0 ini ya ada di sebelah kiri sumbu X sama dengan 0 ini, nilainya adalah 0,5 atau setengah. Jadi kurva di sebelah kiri X sama dengan 0 nilainya setengah. Begitu juga dengan sebelah kanannya ya. Jadi dia simetris 0,5. Sedangkan nilai untuk peluang 0 sampai 1,2 kalian tinggal cari di tabel. Kita cari di tabel. Ini tabelnya, kita cari 1,2 luruskan dengan 0 ya, ini sehingga kita peroleh 0,3849. Kita jumlahkan dengan 0,5 hasilnya 0,8849. Seperti ini. Contoh kedua, diketahui masih variabel acaknya Z ya, berdistribusi normal. Tentukan peluang untuk 0,32 sampai 1,5 untuk Z ya. Kita gambar kurang lebih seperti ini kurvanya, 0,32 sampai 1,5 seperti ini. Maka nilainya adalah kalian urai menjadi peluang 0 sampai 1,5 sampai sini dari 0 ya, dikurangi dengan peluang 0 sampai 0,32 maksudnya ya. Jadi kalian tinggal kurangi sehingga hasilnya adalah arsiran hitam ya.
Oke, pertama kita cari dulu peluang 0 sampai 1,5. Kita cari di tabel 0 sampai 1,5. 0,1,5. 1,5 berarti pasangkan dengan 0 ini. Kita peroleh hasilnya adalah 0,4332. 0,4432 ya. Kemudian cari juga untuk 0 sampai 0,32-nya di tabel 0,32. 0,3 luruskan dengan 2 ini ya, 2. Kita dapat hasilnya 0,1255. Ini kurangi ya, hasilnya adalah 0,3077 ya. Jadi kalian cara menghitungnya gunakan dari sumbu X sama dengan 0 ini ya, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri nilainya sama, mau positif mau negatif sama sebetulnya. Kalian tinggal cari di tabel Z. Kita lanjutkan contoh ketiga, diketahui variabel acak X. Nah sekarang kita ke variabel acak X berdistribusi normal untuk N 8,2. Nah, masih ingat penulisan seperti ini? Ya, diulang lagi ya. Tentukan besar peluang untuk X lebih dari 7,5. Oke, tadi ya, karena kita mempunyai tabel Z ya, maka si X ini harus kalian ubah dulu, transform dulu menjadi nilai Z. Oke, sebelum ke sana pahami dulu N 8,2. N 8,2 artinya dia berdistribusi normal untuk nilai mu sama dengan 8. Jadi ini nilai mu ya, 8 ini mu. Kemudian 2 ini adalah nilai rho-nya 2. Seperti itu. Mu, rho 8,2. Maka untuk merubah si X 7,5, kalian gunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi rho. Dari rumus ini kita peroleh X 7,5 ya, kita kurangi dengan mu 8 dibagi rho 2 ya. 7,5 dikurangi 8 negatif 0,5 dibagi 2, maka hasilnya negatif 0,25 ya. Sehingga nilai untuk peluang X lebih dari 7,5 kita ubah menjadi peluang Z lebih dari negatif 0,25. Jadi yang semula X berubah jadi Z 0,25 ini ya. Baik, ilustrasikan gambar seperti ini. 0,25 negatif ada di kiri sumbu X sama dengan 0 ya. Mulai dari negatif 0,25 lebih dari ya, berarti kita arsir ke arah kanan sampai tak hingga. Nah, untuk mencari peluangnya kalian harus mengurai karena dia ada di dua sisi kiri dan kanan ya arsirannya, sehingga pecah untuk sisi kiri sumbu X sama dengan 0 ini, berarti dia mulai dari negatif 0,25 sampai 0 ada di sini. Jadi dia sampai sini, ke sini saja diurai gitu ya. Tambahkan dengan peluang 0 sampai tak hingga dari sini, 0 sampai tak hingga ya. Oke, peluang untuk 0,2 peluang untuk negatif 0,25 sampai 0 ya, negatif 0,25 sampai 0, dia akan sama dengan ketika kalian mencari dari 0 sampai positif 0,25. Jadi dia akan sama ketika 0,25 nya ke kanan dia itu ya. Jadi kalian sama saja mencari di tabelnya. Jadi 0 negatif 0,25 sampai 0 itu sama dengan 0 sampai 0,25 ya. Sehingga kalian cari di tabel untuk nilai Z 0,25. 0,25 luruskan dengan 0,5. Luruskan dengan 0,5. Ini hasilnya 0,0987. 0,0987 ya. Kemudian jumlahkan dengan peluang 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga berarti dia adalah luas di sebelah kanan sumbu X sama dengan 0.
luas sebelah kanan ataupun sebelah kiri gitu ya, dia adalah setengah, 0,5. Jumlahkan hasilnya 0,5987. Contoh terakhir, diketahui variabel acak X berdistribusi normal N 8,2, masih sama seperti tadi ya. Tentukan peluangnya untuk X mulai dari 6 sampai 9. Oke. N 8,2 artinya mu-nya 8, rho-nya 2 ya. Kemudian transformasikan, karena di sini nilai X-nya 6 sampai 9, berarti ada X1 sama dengan 6, ada X2 sama dengan 9 ya. Untuk mentransformasi X1 menjadi Z1, kita gunakan rumus X1 dikurangi mu dibagi rho. X1 6 dikurangi mu 8 dibagi rho 2. 6 dikurangi 8 negatif 2 dibagi 2 negatif 1 hasilnya. Transformasi X2 menjadi Z2, rumusnya sama, X-nya saja yang diubah menjadi X2. Berarti 9 dikurangi 8 dibagi 2. 9 dikurangi 8, 1. 1 dibagi 2, setengah, 0,5 ya. Sehingga pertanyaan tadi, peluang untuk X mulai dari 6 sampai 9 kita ubah menjadi peluang mulai dari min 1 untuk Z ya. Min 1 sampai 0,5. Karena Z1 nya kita dapat negatif 1. Ini ya. Z2 nya kita peroleh 0,5. Itu. Jadi yang semula X1, X2 berubah jadi Z1, Z2. Kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Negatif 1 di sebelah kiri X sama dengan 0, 0,5 di sebelah kanan X sama dengan 0 ya. Maka karena dia ada di kiri kanan kurva, sehingga kita pecah, dia adalah peluang dari negatif 1 sampai 0 seperti ini, ditambah dengan peluang 0 sampai 0,5. Peluang untuk negatif 1 sampai 0 dia akan sama dengan peluang 0 sampai 1 ya, tambah dengan 0 sampai 0,5. Sehingga kalian cari di tabel untuk peluang Z sama dengan 1. 1 kita cari 1 berarti 1,0. Di sini luruskan dengan 0,0. Hasilnya 0,3413. 0,3413. Kemudian peluang 0 sampai 0,5 cari untuk nilai di tabel Z 0,5. 0,5 dipasangkan dengan 0, hasilnya 0,1915. Kita jumlahkan hasilnya 0,5328. Ya, seperti ini. Ini adalah tugas 2 sebagai tagihan untuk pembelajaran hari ini. Kalian buka buku paketnya halaman 144. Di sana ada uji pemahaman 3, nomor 2, 3, dan 4. Silahkan coba dikerjakan. Nah, untuk soal nomor 3, silahkan kalian buka bukunya, apa yang ada di sana. Ada sedikit yang harus kalian catat ya. Ini berikan catatan untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, di sana diketahui nomor 3 bagian A, di sana diketahui integral ya. Integral mulai dari setengah sampai 1 untuk fungsi seperti ini. Fungsinya fungsi dz. Kalau dia dz, artinya nilai integral ini dia sudah dalam z. Dan fungsi ini sudah dalam fungsi fz. Nah, ini harusnya fz ya, maaf. Ini harusnya fz. Ya, jadi ini fungsinya sudah dalam bentuk distribusi normal variabel acak z ya. Sehingga kalau diilustrasikan di gambar, dia sudah seperti ini ya. Nah, setengah ya. Setengah sampai 1 ini dicari. Jadi sebetulnya ini ditanyakan berapa nilai peluang untuk 0,5 sampai 1 untuk nilai Z. Ya, tinggal kalian uraikan bagaimana cara mencari peluang
untuk nilai Z mulai dari 0,5 sampai 1. Jadi pahami rumus integral ini artinya sama saja dengan peluang, ya. Peluang untuk Z kalau dia dz. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk bagian B-nya? Nah, untuk bagian B di sana tertulis integral 18 sampai hingga untuk suatu fungsi dx. Dia masih dalam dx. Artinya ini adalah fx dalam variabel acak x ya ini. Rumusnya seperti ini. 1 dibagi rho dikali akar 2pi pangkat negatif setengah x dikurangi mu dibagi rho dikuadratkan. Nah, sekarang karena variabel x itu harus kalian transformasi menjadi z. Nah, coba kalian pahami dulu berapa rho-nya, berapa mu-nya, dan seterusnya. Coba kita sama-sama dulu. Rho-nya dengan melihat rumus, rho, kita lihat rho, ini rho ada di bawah, 1 dibagi rho. Kita lihat 1 dibagi 3, oh berarti rho-nya adalah 3. Kita tulis rho-nya 3, ya. Akar 2pi sama ya, pangkat negatif setengah sama x dikurangi mu, x kurang 15 berarti mu-nya 15, ya. Rho-nya 3, tadi sudah ya, rho-nya 3. Kemudian x1, apa x1? X1 adalah batas bawahnya 18. X2 apa? Batas atasnya itu hingga. Nah, setelah itu ya, setelah kalian mengetahui nilai-nilai ini, jangan lupa transformasikan x1 18 ini, transformasikan jadi z1 berapa dengan rumus apa tuh rumusnya tadi ya, dilihat lagi di contoh. Kemudian x2 hingga, bagaimana dengan z2-nya? Gunakan rumus tadi, apakah masih hingga gitu ya. Nah, setelah itu, setelah diketahui z1 dan z2, nah ilustrasikan di kurvanya. Di mana z1-nya, apakah di kiri sumbu x sama dengan 0 atau di kanan atau bagaimana, silakan. Kemudian arsir. Ya, setelah diarsir ya, tentukan peluangnya. Z-nya dari mana sampai mana. Jadi ini Z1 berapa, ini Z2-nya berapa. Kemudian cari nilainya. Itu untuk nomor 3 A dan B ya. Khawatir kalian bingung. Kembali lagi ke tugasnya. Silakan diselesaikan dengan baik untuk pengerjaan 1 minggu dari hari ini. Terima kasih untuk materi di video kali ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.